Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Nabi kok gak ragu, dia cuman bertanya, ada apa ini? Ada apa? Lama dia tahu, oh ini sabar, ternyata ini adalah wahyu. Dan ingat saudara, ketika kemudian istrinya bertanya kepada pamannya, itu cuman sekali doang. Sedangkan Nabi Muhammad menerima wahyu 22 tahun. Itu hanya mengatakan, oh suamimu itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Taurat. Yang datang kepadanya itu adalah An-Namus. Namus dalam bahasa Yunani artinya hukum. Oh, yang datang kepada suamimu itu adalah yang membawa hukum kepada Nabi Musa, yaitu Torah. Jadi Taurat dalam bahasa Yunaninya Namus. Yang datang kepada Nabi Muhammad An-Namus, yang membawa hukum kepada para nabi. Itu yang terjadi. Yang datang kepada suamimu itu adalah makhluk Roh Kudus yang sudah dinubuatkan memang untuk datang kepada keturunan Abraham. Begitu saudara. Terus apa tadi yang Anda katakan? Kalau begitu berarti Nabi Muhammad kemudian mengutip, atau Lukas yang mengutip. Boleh jadi Anda membuat ruang itu, boleh jadi. Sekarang tolong tunjukkan tulisan Lukas di abad kedua, apa? Lukas di abad pertama. Coba original teksnya ada nggak? Sabar dulu. Sebetulnya Sabar dulu. Apa yang saya tanyakan nggak nangkap sebetulnya. Gini, Anda kan dari awal kan mengatakan bahwa Lukas itu bukanlah firman Tuhan, ya? Ya betul, bukan firman Tuhan. Alias kitab palsu nih. Pertanyaan saya gini, siapa yang bilang kitab palsu? Yang bilang kitab palsu siapa? Anda udah sebenarnya saya dari dulu udah ngikutin. Anda itu jangan membawa kabar bohong. Saya katakan Lukas itu wartawan lepas yang tidak punya kantor. Wartawan lepas yang menceritakan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi, sehingga apa yang dibawa ada kebenaran di dalamnya. Tetapi ada juga tahayul, ada juga khurafat. Makanya Al-Quran saya mengatakan bahwasanya fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Mereka menulis sebuah buku dan mengatakan itu dari Allah, padahal bukan dari Allah, hanya untuk mendapatkan keuntungan yang sedikit. Lukaslah itu hanya untuk digelari, hanya untuk digelari rasul. Apa yang Anda barusan katakan ini Al-Baqarah 80 itu justru kan Anda yang Al-Baqarah 79 kecil, Al-Baqarah 80. Di ayat 80 kan Anda yang mengimani, betul? Saya yang mengimani. Ya jelas. Wailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Baca 80-nya apa dibilang di sana 80-nya? Apa yang dikatakan kemudian 80-nya? Enggak ada hubungannya dengan Nabi Muhammad. Lalu mereka berkata, "Wa qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'duda." Neraka tidak akan menyentuh kami kecuali beberapa hari saja. Kul, katakan kepada mereka, sudahkah kamu menerima janji dari Allah? Sehingga Allah tidak akan mengingkari janjinya, atau kamu mengatakannya tentang Allah sesuatu yang tidak kamu ketahui. Apa? Kenapa saya bilang justru Anda yang mengimani di situ di ayat 80-nya? Ya, kenapa? Di Maryam 71 apa dikatakan di sana bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu. Itu berbicara skala seluruh manusia, Cak Kongkong. Semua manusia akan masuk ke dalam. Tetapi, semua manusia akan mendatangi neraka. Tak ada satupun manusia yang tidak mendatangi. Kita ralat. Anda lama-lama kuludai mulut Anda. Kalau Anda yang ngomong, Anda dihentikan, tidak mau. Surah Maryam itu, Cak Kongkong, itu berbicara tentang seluruh manusia. Bukan hanya satu umat, seluruh manusia. Baik. Karena yang gua nih. Baca Markus 9:49. Mampus. Jangan sok tahu. Meskipun kalian itu mengaku Tuhan, tapi jangan sok tahu di hadapan saya. Jangan sok tahu.
Kau baca kitabmu Markus 9:49, semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Jangan kau masuk ke Al-Quran. Kau nggak tahu Al-Quran. Kau nggak tahu. Orang Kristen nggak ada tahu Al-Quran. Kalau orang Kristen tahu Al-Quran, saya pastikan mereka sudah syahadat. Justru karena mereka tidak paham Al-Quran, makanya mereka masih kafir sampai hari ini. Kalau mereka sudah paham Quran, pasti syahadat. Jadi jangan dalam keadaan kafir Anda mencoba membahas Quran dengan kami di sini. Jangan. Cukup kau masuk ke kamar, ambil Bible, baca Markus 9, baca 49. Di situ diterangkan semua orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Dah, selesai. Jangan so tahu. Nanti kena ludah kalian, ludah Yahudi. Silakan teman-teman. Ini ini kalau bertanya tapi dia nggak mendengarkan jawaban dan cenderung sok tahu itu loh, rata-rata begitu. Ya, kalau dia mau naik lagi dinaikkan, disilakan dinaikkan. Kita juga nggak bisa, saudara Ibel, saya juga tidak bisa membuktikan dan tentu Anda juga tidak bisa membuktikan apakah terjemahan yang baru dibuat tadi pagi di Lukas yang Anda bacakan tadi, Lukas 1 itu nggak niru di terjemahan Al-Quran. Nggak ada jaminan. Kenapa? Original teks kitabmu itu sudah dimakan tikus. Berani nggak kau tunjukkan? Bisa nggak kau tunjukkan Lukas 1 yang kau maksudkan tadi itu, bahwa seperti itu original teksnya? Bisa nggak? Sampai kau bertelur, kau tidak akan pernah bisa menemukan itu. Jadi di mana sumbernya Lai mengambil? Satu-satunya sumber Lai mengambil itu dari terjemahan Al-Quran. Itu yang betul. Masih mau kau datang besok? Coba kau sumbernya Lembaga Bible Indonesia mengatakan kemudian Zakaria mengalami kebisuan. Itu dari mana dia ambil sumber? Dari Hong Kong. Coba kau tunjukkan. Kalau kau katakan Al-Quran saya mengambil Lukas, berarti kitab Lukas lebih dulu menceritakan itu. Kau tunjukkan kepada saya bukumu yang berbahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia setelah Indonesia merdeka. Silakan, saya tunggu. Bang Juma, bentar, saya dituruninnya. Iya, karena kamu karena Anda tidak berakal. Bukan. Sekarang kayak macam ada ketakutan tadi bahas tentang Al-Baqarah. Bukan saya ketakutan. Bukan saya ketakutan. Cak Kongkong, bukan saya ketakutan. Kamu yang tidak punya kapasitas untuk menerima penjelasan saya tentang Al-Quran. Bentar, okay? Kalau anda nggak takut, sekarang nggak usah ke situ, Saya yang perintahkan Anda diturunkan, karena Anda seperti asu yang bisanya cuma menggonggong tapi nggak mengerti apa yang diucapkan oleh lawan diskusi Anda. Persis anjing, mungkin karena Anda setiap hari makan anjing. Mental Anda mental anjing. Anda berani membawa Al-Quran nih. Yunus 94, Al-Baqarah ayat 80, berani ente menyentuh Al-Quran. Hebat ente ini. Tetapi giliran Bible Anda gak paham. Gak ada orang Kristen paham Al-Quran, gak ada. Kecuali mereka yang sudah mu'alaf. Itu. Silakan Anda tunjukkan original teks kitab saudara yang membahas tentang Lukas di mana Zakaria diceritakan membisu. Silakan. Di mana itu saya bisa dapatkan? Jawab itu giliran kau yang ditanya. Coba. Kok saya diturunin ya? Jawab. Kok saya diturunin? Kau lebay kali. Bukan. Ini pembahasannya loncat. Bukan. Kita berbicara tadi. Bentar, Maju mah. Bentar. Anda kan orang pintar ini. Oh, pasti dong. Makanya saya Islam. Saya mau disogok uang miliaran untuk menyembah Kristus makhluk padang gurun, saya nggak mau.
Karena saya nggak bodoh kayak ente. Makanya kurangi makan asu. Kurangi sedikit makan asu itu, direm-rem sedikit lah. Kalau kebanyakan menggonggong dia terus ya. Iya. Kurangi makan asu. Kalau Anda mau bicara tentang surah Maryam, tanya kepada kami. Apa maksud surah Maryam itu? Tanya. Jangan Anda mengambil kesimpulan. Kalau bertanya tentang Markus 9:49, tidak perlu saya tanya ente. Kenapa? Karena pemahamanmu dengan pemahaman saya terhadap dalil tersebut lebih kena saya, lebih percaya saya kepada isinya daripada ente. Karena kalau ente membahas Markus 9:49, Anda biaskan nanti kemana-mana. Anda biaskan. Oh itu maksudnya kodok bersolek. Nah sekarang Anda tunjukkan original teks daripada Lukas yang menceritakan tentang Zakaria. Kalau tidak, Bang Juma. Kalau tidak, berarti Andalah punya kitab yang mencontek Al-Quran punya terjemahan. Gitu saudara. Baik, Bang Juma dengar Bang Juma. Kalau saya mau kasih gantiannya. Ya tapi pakai ilmu dong, pakai otak gitu loh, pakai nalar. Kayak ketakutan kalian semuanya. Ketakutan sama Kristen, gak ada yang ketakutan sama Kristen. Apa yang saya takuti? Bang Ebil, begini Bang Ebil, tuduhan bahwasanya Al-Quran menjiplak Lukas itu tolong dibuktikan dulu. Itu aja deh. Iya itu dulu. Yang kau loncat-loncat, Cak Kongkong. Selesaikan itu dulu. Ketakutan kita diseruduk anjing gila. Justru yang terkesan ketakutan itu ente. Kok kami pula yang ketakutan? Apa saya takutkan sama Kristen? Main mute. Ya karena kau kacau. Nggak ada diskusi. Karena kamu kacau. Saya kan minta original teksnya. Original teksnya saya minta. Silakan saudara. Diskusi kita masih panjang waktu. Masih baru jam berapa ini? Bisa kita diskusi sampai 3 bulan non-stop ke depan. Tapi satu-satu original teks Lukas dulu kamu tunjukkan. Saya mau lihat. Silakan. Kan tadi Anda menuduh toh Al-Quran yang mencontek Lukas. Nah, yang dicontek tidak mungkin bahasa Indonesia karena pada zaman nabiku abad ke-7 kitabmu belum ada bahasa Indonesia. Maka tunjukkan kitab yang dicontek nabiku di abad ke-7 itu kitab mana? Silakan. Harus ada bukti kalau kamu nuduh. Silakan. Belum step 1 loncat lagi sana kemari. Giliran disenggol. Kan itu awalnya. Hei, itu awalnya. Itu awalnya saudara. Anda yang loncat ke surah Maryam segala macam. Itu awalnya dulu. Kita masih membahas tentang Zakaria yang Anda bawa kan? Surah Maryam dan Lukas 1. Nah sekarang Anda mengatakan bahwa nabiku yang menyontek. Nabiku hidup di abad ke-7. Minimal kitabmu tertulis itu di abad ke-6, ke-5, ke-4, ke-2, 1. Silakan Anda tunjukkan. Kitabmu yang dicontek oleh nabiku itu kitab yang mana? Kok kabur? Kabur. Kali ini kabur enggak? Kali ini dia kabur. Kabur dia. Nabiku hidup di abad ke-7. Anda 7 nyontek. Berarti nyontek abad ke situ, abad itu. Nah sekarang mana kitab yang dicontek itu yang mana? Tunjukkan. Original teksnya di abad ke-7 itu apa? Kitabnya. Ada. Ini orang Kristen. Asal ngomong doang mah gampang. Iya. Yang ada Lukas itu menggunakan bahasa Indonesia. Dari mana sumbernya? Ya, jangan-jangan dari terjemahan Al-Quran lagi. Ya, selamat malam LKTP. Ya, malam bang. Ya, mau masuk LKTP sebelum Bang Dutar. Baik, saya tanggapi sedikit ya. Justru setelah saya pelajari Sirah Nabawiyah, buku Sirah Nabawiyah, Al-Quran ini menurut saya suatu mujizat ya.
dari Nabi Muhammad. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena setelah saya baca Sirah Nabawiyah, Nabi Muhammad tidak dapat membaca dan menulis. Secara logika saya berpikir, manalah mungkin ya jika benar Nabi Muhammad ini tidak dapat menulis dan membaca, mampu menguraikan Al-Quran sedetail demikian. Firman Tuhan yang benar-benar justru teman tadi itu yang dikatakan Bang Juma kalau dia tidak nangkap itu betul. Saya nangkap yang disampaikan Bang Juma. Kenapa? Karena memang dasar dalam hati dia sudah tertutup dan tidak mau menerima kebenaran. Karena apa? Jika orang mengeraskan hatinya, sekeras apapun kita sampaikan, selembut apapun tidak akan masuk. Karena dia sudah menutup diri. Seperti gelas bocor, Bang Juma bilang tadi. Kalau gelas bocor dituangin air, dia minta air, dikasih air, airnya nggak akan masuk karena dia gelasnya bocor. Jadi yang disampaikan Bang Juma nggak akan masuk ke dia. Seperti itu. Terima kasih Bang Juma, itu aja nih. Iya, benar sekali. Betul sekali. Abad ke-7 tak ada listrik, tak ada internet, tidak ada mikroskop, tidak ada komputer, tidak ada alat secanggih hari ini, di mana alat yang ditemukan hari ini mampu kemudian menyelusuri dalamnya lautan, dalamnya perut bumi, langit tingginya, kemudian angkasa. Nabi Muhammad 1400 tahun silam sudah menguraikan itu semua. Bagaimana dia mengatakan tumbuhan itu bisa dikawinkan, bagaimana tumbuhan itu dikawinkan, mengawinkan dirinya sampai dia berbuah, dan seterusnya dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 22. Bagaimana sungai ada di dasar laut, Al-Furqan ayat 53. Bagaimana kemudian cara otak mengambil keputusan, Al-Quran surah Al-Alaq ayat 15 sampai nomor 17. Teori Big Bang, Al-Anbiya ayat 30. Banyak hal yang diuraikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun silam. Dan yang paling berkesan ketika kemudian Nabi Muhammad menceritakan tentang sidik jari di Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat ketiga. Saya baca ayat itu saya menangis. Nangis saya. Ya Rabb, bagaimana mungkin orang-orang kafir menutup diri dari kebenaran Al-Quran? Sedangkan baru abad sekarang ditemukan itu. Bagaimana kemudian sekarang aplikasi di bank, di asuransi, di perusahaan-perusahaan besar, bahkan kita ketika kemudian mau ambil identitas itu dijempol, Pak. Ada apa dijempol? Ternyata kemanapun kita pergi di atas muka bumi ini tidak ada orang yang kemudian garis-garis jari jemarinya ini, jempolnya ini satu sama lain itu sama. Bahkan manusia kembar sekalipun tidak sama. Ayah dengan anaknya tidak sama, ibu dengan anaknya tidak sama. Subhanallah. Dari mana Nabiku tahu hal-hal seperti ini? Kalau bukan dari Sang Yang Maha Mengetahui. Kalau dibandingkan dengan tulisan-tulisan yang ada di kitab-kitab sebelumnya, ambalelo. Singa makan jerami, entah apa-apalah, ular makan debu. Ini Nabi Muhammad seorang diri. Nabi Musa ada, Nabi Harun, Yesus ada, kemudian Yahya, Yohanes Pembaptis. Tapi Nabi Muhammad seorang diri. Tidak pernah melakukan penyelidikan, tidak perlu melakukan kemudian membaca kitab-kitab sebelumnya. Gak ada. Semata-mata beliau hidup di tengah-tengah orang jahiliyah. Bahkan bangsa Arab kala itu tidak dianggap umat oleh Bani Israel. Lahir di tengah-tengah. Makanya dia disebut adalah pembawa cahaya di atas cahaya. Nah, Nabi Muhammad menguraikan bagaimana pembentukan manusia. Al-Quran surah Al-Mu'minun, garis edar tata surya Al-Anbiya ayat 33. 7 struktur lapisan bumi dan langit At-Talaq ayat 12. 2 air laut yang tidak bisa kemudian bersatu Ar-Rahman ayat 19-20. Terbentuknya hujan Ar-Rum ayat 48. Api di dasar laut At-Tur ayat 6.
Subhanallah. Dari mana Rasulullah tahu ini? Temuan yang paling mutakhir kemudian, lubang hitam, tempat di luar angkasa yang merupakan lubang hitam. At-Takwir ayat 15-16. Rasulullah melakukan penelitian seperti menggunakan alat apa? Baru ditemukan ilmuwannya pun berpuluh tahun untuk bisa, bahkan ratusan tahun untuk bisa menemukan hal tersebut. Disembelihin, dianggap nabi palsu hanya karena dibenci, dikatakan pedofil hanya karena dibenci, nggak diterima ajarannya, difitnah hanya karena dibenci ajarannya. Tetapi diam-diam mereka lupa ingatan. Setiap hari menyebut nama Allah. Allah diambilnya dari kitabnya Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut Alkitab. Alkitab diambilnya dari kitab Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut kata iman. Tiap hari menyebut kata syafaat. Tiap hari menyebut kata malaikat, kata iblis. Nggak sadar kalau itu semua diambil dari kitabnya Nabi Muhammad. Tiap hari menyebut kata Roh Kudus. Tiap hari menyebut kata Nabi, Rasul. Tapi nggak sadar itu dari kitabnya Nabi Muhammad. Otak nggak berfungsi, rusak semuanya. Al-Quran mengatakan summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Bahkan Al-Quran mengatakan yukhadi'una allaha walladina amanu. Bahkan Al-Quran lebih jauh mengatakan fi qulubihim marad, dalam hatinya ada penyakit. Kenapa nggak legowo menerima kebenaran? Mari dudukkan Bible, dudukkan Al-Quran. Mana yang firman Tuhan? Begitu cara belajarnya. Jauhkan dulu kebencian. Ya, saya kira begitu, saudara. Silakan. Ya, Luthor dari Katolik ya, Bang Luthor ya. Iya Bang. Ya, silakan. Mulai tanggapi atau? Ya silakan. Saya cuma mau bertanya ini Bang. Bagaimana bisa jalannya batu hitam yang ada di Mekah itu bisa menghapus dosa? Hapus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Saya jawab. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 6, nomor 6, nomor 7. Mencium batu bara menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Catat saudara-saudara, catat. Keluaran 29 nomor 14, tai sapi menghapus dosa. Itu jawabannya. Oh, itu jawabannya. Iya, sekarang Anda baca silakan. Kejadian 29 nomor 14. Anda baca. Kejadian berapa itu bro? 29 nomor 14. Apa tadi bunyinya bro? Baca aja bang. Keluaran 29. Oh tadi kejadian. Sorry, Keluaran 29 nomor 14. Tolong teman kalau saya salah nyebut ini data tolong ditegur. Keluaran 29 ayat 14. Di sini bercerita, tetapi daging lembu jantan itu kulit dan kotorannya harus kau bakar habis di luar perkemahan, itulah kurban penghapus dosa. Iya, terus? Ya. Korban penghapus dosa di situ, yang menghapus dosa di situ apa? Tai sapi kan? Iya kan di situ kurban, bukan mencium. Lah, membakar tai sapi menghapus dosa. Artinya apa? Tai sapi menghapus dosa. Kalau kamu mau yang mencium, silakan aja baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Itu baru mencium. Di situ judulnya ceritanya penapsihan Harun dan anak-anaknya, bukan untuk menghapus dosa. Anda baca. Tapi ceritanya di dalam Al-Quran surat Musnah Ahmad 5364. Anda baca. Dengan mencium batu Hajar Aswad. Anda baca. Dosa umat Islam bisa dihapuskan. Bukan Al-Quran.
Anda baca. Nah, itu tadi lah, mau di surat manapun itu intinya kan di situ ada tertulis. Inilah Kristen kan, mencium manusia tanpa kepala ya begitu. Yesaya 6. tanpa kepala. Ya iya, kalau ada kepalamu pasti nggak begitu cara ngomongmu. Mau Al-Quran kayak mau apa kayak. Ini diskusi. Iya, di situ tertera batu Tetapi Hajar seorang Aswad daripada dengan serafim mencium itu batu terbang. Hajar Aswad bisa menghapus dosa. Gimana jalan ceritanya batu hitam benda. Oke. Nanti saya jelaskan. Memang orang Kristen harus bertanya supaya pintar. Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapati aku, di tangannya ada bara yang diambil dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka dosamu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Ya, menyentuh bibir. Yesaya berapa? Kau banyak bohongnya kau. Inilah Kristen kan. Yesaya berapa, bro? Kristen memang begini. Saudara, saya juga Katolik. Malu orang Katolik. Yesaya berapa? 6 ayat 6 sampai 7. Yesaya 6 sampai 7. Soalnya kitabnya Yahudi. Sampai 7. Kitabnya Yahudi kau pakai hanya untuk Pelan-pelan, saya nggak dengar siapa yang ngomong ini. Saya Katolik. Kau juga Katolik, bikin malu kau punya kata-kata. Yesaya 6 ayat berapa? Ayat 7400,7. Yang jelas lah, bro. Cuma Yesaya 6 nomor 6 nomor 7. Pasang kuping makanya. Satu-satu makanya ngomong, Run. Oh iya Katolik. Katolik macam apa begini? Hati-hati lo ngomong kadrun. Hati-hati kau ngomong kadrun. Tuhanmu yang Kristus itu makhluk gurun. Yang datang kepada kadrun apa? Kadrun itu kafir dari dulu. Kenapa kafir dungu turun temurun? Kafir dungu turun temurun tuh. Ada pertanyaan saya belum dijawab itu. Bagaimana caranya bisa sabar dulu. Kau baca dulu itu. Kau baca Yesaya 6 nomor 6 sampai nomor 7. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku, di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat bara ini menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dari dosa yang bibirnya Terus masalahnya di mana? Itu menyentuh mulutnya, dicium itu, diciumkan kepada batu. Itu judul perikopnya Tuhan memanggil jadi saya. Ini yang mana yang firman? Kutanya samamu dulu. Yang firman Tuhan perikop atau isinya? Loh, kita harus cari tahu dulu judulnya, bro. Ya kok judul tentang apa? Kalau di surat Musnah Ahmad. Aduh, Kristen. Kamu jawab gue turunin. Bawa waktu banyak doang. Kristen. Jadi di situ kata bara itu sebenarnya terjemahan yang keliru. Yang benar itu adalah ritzpa dalam bahasa Ibrani. Ritzpa itu artinya batu bercahaya. Batu bercahaya atau batu yang berbentuk apa itu ya? Arang hidup atau bara api. Gitu teman-teman. Kalau cuman bara itu bisa diartikan berbeda, tapi kalau bara api itu baru betul. Jadi mencium bara api sesuai dengan original teksnya, maka dosa dihapuskan. Nah, jadi teman-teman kalau mau hapus dosa di rumah saya ada bara api, boleh datang ke rumah antri besok ya. Nanti saya bikin bara dari tempurung. Nah, baris biar mulutnya saya sentuhkan ke bara api, biar dosa-dosa kalian dihapuskan. Kalau mau berdasarkan dalil itu. Rizfa itu yang bisa Ibrani, coba. Rizfa itu artinya arang hidup atau bara api. Oke? Teman-teman? Terkait, saya jelaskan tadi, mudah-mudahan beliau masih ada di bawah. Hadits yang kau bawa itu
Sahabat Rasulullah mengatakan, kalau tidak aku melihat nabiku melakukan itu, maka aku tidak akan menyentuhmu, karena kamu tidak memberikan mudarat apa-apa dan kamu tidak bisa memberikan keuntungan apa-apa. Yang menghapuskan dosa adalah amalannya. Contoh misalnya nih, sederhananya, silakan kamu mengangkat batu ini, angkat batu ini naik ke kendaraan itu, maka kamu akan mendapatkan uang 1 juta. Pertanyaan saya, apakah batu itu yang memberikan duit 1 juta? Bukan, tapi perbuatan atau tindakan mengangkat batu dari tempatnya ke atas kendaraan itu yang menghasilkan duit, bukan batunya. Sama, mencium batu itu maksudnya apa? Mencium atau mengusap. Artinya karena perintah Allah untuk berhaji seluruh dunia, sebagaimana yang ada di dalam Yesaya 66 nomor 23. Sabat berganti sabat, bulan berganti bulan, seluruh manusia akan datang kepadaku, sujud menyembah kepadaku. Nah itu nubuatannya digenapi oleh ibadah haji. Jadi maksudnya itu, pesannya adalah meskipun kau berada di bagian luar bumi, datanglah ke sana, usap batu itu, cium batu itu. Artinya apa? Pekerjaan kita dari Indonesia menuju ke sana yang dinilai menghapuskan dosa, bukan batunya. Tindakan kita